teman-teman boleh klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan tentang info-info menarik dari gereja kita. Shalom Peter, hai, ketemu lagi Shalom. sama Halo. Kak Siska. Di sini ada Kak Paul dan ada Kak Jenny. Gimana kabar kalian, kakak-kakak semuanya sehat? Luar biasa. Di tengah-tengah pandemi yang semakin kayaknya nggak tahu ya, nggak berhenti-berhenti ya. Luar Kita biasa. semua di sini berharap adik-adik di rumah juga tetap sehat, menjaga kesehatan dan tetap rajin baca firman Tuhan dan tetap rajin berdoa di setiap harinya ya. Oke, sekarang kita akan mulai membaca Alkitab kita sebelum kita mulai firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu yang akan dibawakan oleh Kak Jenny. Silakan Kak. Oke, baik. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, di mana kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk bersatu, belajar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Kau berkati kakak-kakak lain yang akan menyampaikan isi dari firman-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikan oleh kakak-kakak lain ini juga bahkan bermanfaat untuk adik-adik teruna kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Haleluya, amin. 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 Terima kasih Kak Jenny buat doanya. Oke, kita langsung baca Alkitab kita ya. Silakan disiapkan dulu Alkitabnya dari Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Dibuka dulu Alkitabnya ya adik-adik semua. Oke. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhatian sebagai sabat bagi Tuhan. Mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian firman Tuhan. Oke. Di firman Tuhan kali ini kita akan bahas yaitu tentang alam. Sebenarnya bukan di judul perikopnya yaitu tahun Sabat dan tahun Yobel, tapi di sini kita akan belajar tentang alam. Kenapa sih kok alam lagi, alam lagi? Kalau mau kita tarik ke belakang, sebenarnya bahasan tentang alam ini nggak hanya 1 kali 2 kali dibahas, tapi hampir tiap tahun itu dibahas. Bahkan kalau retreat juga nggak jarang perikop tentang alam ini dibahas terus, karena kembali lagi alam, tanah itu adalah salah satu aspek yang penting dalam kehidupan kita yang nggak boleh ditinggalkan dan harus dirawat, dijaga sampai kapanpun kita berada di bumi ini. Oke. Kenapa sih alam itu penting? Bahkan kalau teman-teman mau lihat di Kejadian 1 di ayatnya yang keberapa ya? Di ayatnya yang ke-12. Bahkan Tuhan sudah lebih dulu memberkati tanah daripada memberkati manusia. Artinya apa? Tanah itu sudah lebih dahulu dijadikan sama Tuhan, dan baru Tuhan membentuk manusia. Ya kan? Manusia bukan di firman, tapi dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Nah, sebelum manusia diciptakan oleh Tuhan, itu yang diciptakan duluan adalah tanah. Tanah mengeluarkan tunas-tunas, dedaunan, pohon, dan buah-buah, dan serta biji-bijinya untuk menjadi makanan bagi hewan dan juga manusia.
Oleh karena itu, kenapa kok alam itu menjadi concern yang penting bagi kita manusia, supaya tanah itu tetap dirawat, diusahakan, dan kita turut bertanggung jawab dalam alam yang diberikan Tuhan bagi kita. Oke, lanjut. Di sini konteksnya ini adalah kalau kita baca di judul perikop di Imamat pasal yang ke-25 itu adalah judulnya tahun Sabat dan tahun Yobel. Jadi di Israel pada zaman itu, di Perjanjian Lama, ada beberapa hari raya gitu loh. Ada hari raya tahun Sabat dan juga tahun Yobel salah satunya. Apa sih bedanya kalau di hari raya tahun Yobel itu dirayakannya setiap 50 tahun sekali, sedangkan tahun Sabat itu 7 tahun sekali. Ada teman-teman mungkin pernah dengar kalau misalnya hari Sabat itu pasti hari yang ke-7. Nah, tahun Sabat itu juga sama. Tahun Sabat adalah tahun yang ke-7. Di mana di tahun yang ke-7 itu, kalau kita mengerti Sabat itu adalah suatu pemberhentian bagi kita semua untuk dari segala aktivitas, maka di tahun Sabat ini, tahun yang ke-7, itu juga merupakan tahun perhentian bagi manusia terhadap tanah untuk dihentikan dari segala macam aktivitas bercocok tanam, ataupun pokoknya aktivitas yang melibatkan tanah dan segala macamnya. Ibaratnya di tahun ke-7, setelah 6 tahun dipakai bercocok tanam, dipakai untuk apapun, menghasilkan buah dan segala macamnya. Nah, di tahun yang ke-7, tanah itu benar-benar harus diistirahatin. Jadi tanah itu tidak boleh ditanamin apapun di tahun yang ke-7, dan kalaupun ada sisa-sisa dari tanaman dari hasil dari tahun yang 1 sampai ke-6, maka hasilnya itu yang berbuah di tahun ke-7 itu nggak boleh diambil sama pemiliknya, tapi itu adalah hak-hak dari orang-orang miskin, dan orang-orang miskin boleh mengambil itu bebas, kayak gitu. Jadi itu benar-benar tahun yang berkah kalau istilahnya di saudara kita di Seberang ya, berkah bagi orang-orang miskin gitu loh. Jadi mereka boleh mengambil dari hasil tanah dari tanah yang sudah didiami di tahun yang ke-7 tersebut. Oke, selanjutnya, kenapa sih tanah itu penting gitu kan? Tanah itu adalah salah satu bagian yang penting supaya tanaman bisa menumbuhkan segala macam buah-buahan dan segala makanan untuk makhluk hidup. Bahkan di Kejadian pasal 1 sudah dijelaskan bahwa tanah-tanah itu akan menumbuhkan tunas-tunas baru yang akan menjadi makanan bagi manusia dan juga hewan. Otomatis kalau nggak ada tanah ya kan, pasti ada salah satu ekosistem yang terganggu gitu. Kita tahu kan, pernah belajar IPA di SD ada rantai makanan. Kak Jenny sama Kak Siska mungkin pernah tahu. Di rantai makanan itu akan selalu di bagian awal itu ada tanah, dan bagian akhir itu pasti ada bakteri yang akan kembali ke tanah, ya kan? Nah, kalau misalnya tanah nggak ada, otomatis kan ekosistem dan rantai makanannya akan terganggu. Oleh karena itu tanah harus dijaga, karena itu adalah salah satu aspek penting di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, kalau tahu di Indonesia sendiri, kita kan tanahnya bisa dibilang tanah yang subur ya. Ada lagunya, orang bilang tanah kita tanah surga. Ya itu benar, karena apa? Kita sering banget tahu misalnya burung habis bawa makanan, biji-bijian, terus dijatuhkan ke tanah, ya kan? Tanah itu akan langsung dalam beberapa saat akan menumbuhkan tunas baru. Nah, itu adalah salah satu bukti kalau tanah itu penting. Ketika tanah itu dikasih biji kecil, bahkan nggak dirawat, mungkin cuma karena hujan aja, biji itu bisa menumbuhkan tunas dari tanah tersebut. Oleh karena itu, tanah yang subur itu harus dijaga, ya kan? Kenapa kok harus dijaga? Nah, ini kita akan kembali lagi ke bacaan firman kita. Di tahun yang ke-7, tanah itu harus diistirahatkan agar tanah itu menjadi subur kembali untuk dipakai di 6 tahun berikutnya, kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk aplikasi dan juga apa yang harus dilakukan ke depannya, kakak akan serahkan ke Kak. Ya, oke, teman-teman semua. Jadi kayak kita tahu ya, kalau misalnya belakangan ini tuh kita sebagai manusia itu kurang memperhatikan alam kita sendiri. Jadi kayak apa sih yang dilakukan manusia itu akhir-akhir ini pada alam kita itu
manusia tuh cenderung serakah ya dengan melakukan eksploitasi tanah secara liar tanpa memikirkan lingkungannya, tanpa memikirkan ke depannya itu kayak gimana. Apa aja sih yang akhir-akhir ini tuh dilakukan manusia dengan alam sehingga dapat dibilang kalau misalnya kita tuh kurang merawat alam. Jadi yang pertama itu ada penambangan hutan secara liar. Ya kayak kita tahu lah kalau misalnya ada tukang kayu kayak mau bikin perabotan, pasti kan ngambil kayunya dari hutan kan. Jadi ditebang pohonnya, terus banyak diambilin semua pohon-pohon yang ada di sekitaran situ, yang kayunya bagus dan berkualitas, terus habis ditebang apa? Harusnya kan bertanggung jawab, maksudnya kayak reboisasi lah ya, tapi kayaknya akhir-akhir ini nggak ada yang kayak gitu loh. Jadi kayak ya udah habis ditebang ya udah ditinggal gitu aja kan, jadinya bisa rusak tanahnya karena kalau misalnya pohon udah ditebang tapi akarnya ada di situ tapi pohon yang nggak ada kan akarnya nggak akan berfungsi loh, jadinya kan ya bakal rusak juga tanahnya gitu, nggak subur lagi. Terus ada juga melakukan sistem pertanian berpindah-pindah, itu jadi kayak cari tanah yang bagus untuk bertani, terus tiba-tiba tanahnya udah nggak gitu bagus, ditinggal gitu aja, pindah lagi kayak gitu terus sampai akhirnya kan bisa aja nanti jadi seluruh alam itu tanahnya akan rusak karena sistem pertanian yang kayak gitu loh. Harusnya kan bisa ya, maksudnya bertani dengan cara yang yang bisa terus bertahan di satu tempat tapi tanpa tanahnya harus rusak, kan bisa dirawat gitu loh. Tapi sekarang ini yang kita lihat ya gitu, orang-orang tuh kayak bertani terus kayak kalau tanahnya udah nggak bagus gitu pindah, udah nggak bagus pindah, jadi kan kayak ya kayak nggak enak aja gitu dilihat kan, kayak rusak semua gitu loh, terus pindah-pindah gitu, jadi nggak kerawat gitu. Terus yang selanjutnya ada pencemaran tanah dengan menggunakan pupuk kimia atau pestisida. Ya tahu sendiri kalau misalnya sekarang orang-orang itu banyak yang pakai pestisida biar tanamannya jadi subur. Subur sih bagus, suburnya bagus, tapi sebenarnya itu nggak begitu baik karena kalau misalnya terlalu banyak itu kan bahan kimia, jadi itu akan membuat kalau misalnya berlebihan itu akan masuk ke dalam tanah, dan bahan kimia yang masuk ke dalam tanah itu akan merusak sistem yang ada di tanah, kehidupan yang ada di tanah lah istilahnya kayak gitu ya, maksudnya kayak akar, terus kayak ada cacing-cacing yang bikin subur. Itu cacing bikin subur nggak sih kakak-kakak? Coba aku tanya. Ya benar ya? Oke. Ya cacing-cacing yang bikin subur itu kan bisa mati kalau kena bahan kimia kan. Jadi nggak akan berfungsi lagi tanah itu, jadi rusak, jadi jelek gitu loh. Terus juga sama dengan pupuk kimia, itu juga sama kerjanya dengan pestisida itu, kalau misalnya terlalu banyak juga nggak baik untuk tanah gitu loh. Jadi ya mungkin sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan. Tapi lebih baik pakai yang alami daripada pakai yang kimia. Karena kalau pakai yang alami kan lebih menjaga kesuburan tanah tersebut, ya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah penambangan secara ilegal. Kayak yang kita tahu sekarang ini banyak banget orang yang cari tempat bertambang tapi nggak ada izinnya. Bener nggak kakak-kakak? Ya, bener ya. Jadi orang bertambang tanpa izin, terus kayak mungkin nih udah digali, udah di itu, terus tiba-tiba udah dikit lagi nyampe, tapi mereka nyerah, terus pindah lagi ke tempat lain. Jadinya kan jelek, maksudnya jadi kayak nggak kerawat juga gitu kan, jadi kayak aduh jelek lah pokoknya gitu. Jadi kayak janganlah kayak gini, maksudnya kalau misalnya mau bikin tambang gitu kan harus memang ada izinnya, harus ada suratnya gitu kan ya. Ya emang mungkin prosesnya lama, tapi ya daripada merusak alam mending nunggu izin kan ya. Terus yang selanjutnya ada, nah ini kita sering banget nih kayaknya lihat ya, pembuangan sampah rumah tangga dan pribadi. Di sini teman-teman sekalian, kalau misalnya kalian mau buang sampah, tolong banget. Di sini tuh banyak kok tempat sampah yang tersedia ya. Di rumah kalian sendiri juga pasti ada tempat sampah, di luar rumah pun juga pasti ada tempat sampah. Jadi kalau misalnya kalian habis makan sesuatu, minum sesuatu, atau menggunakan sesuatu yang menjadikan sampah, tolong dibuang pada tempat
jangan dibuang ke sembarang tempat, kayak misalnya apa namanya bahan yang kayak nggak bagus, misalnya baterai terus udah nggak dipakai, oh ini udah nggak dipakai, dibuang misalnya ke tanah gitu ya, ke tanah, terus nanti hujan gitu kan, nanti dia turun gitu ke ke dataran yang lebih rendah, terus nanti lama-lama baterai itu kan rusak. Baterai itu kan di dalamnya ada bahan kimia yang untuk membuat baterai itu nanti kan bisa masuk ke dalam tanah dan bisa merusak lagi kehidupan di dalam tanah itu, sama kayak pestisida tadi ya. Jadi usahakan kalau misalnya memang, jangan usahakan sih, harus banget kalau misalnya habis menggunakan sesuatu yang menjadikan sampah itu dibuang pada tempatnya yang benar-benar tempat sampah. Jangan langsung asal buang, kayak plastik dibuang langsung ke tanah. Plastik itu susah loh di itunya, di apa namanya? Uraikan. Apa? Uraikan. Iya, diuraikan itu susah loh. Nggak cuman setahun 2 tahun langsung bisa diuraikan, enggak. Jadi bisa sampai 25-30 tahun baru bisa terurai. Itu kan nggak baik toh. Jadi kayak terutama plastik lah, atau enggak, paling enggak kita kurangilah penggunaan plastik lah ya. Kita kurangi penggunaan plastik dan kita lebih mengutamakan kalau misalnya kayak belanja. Biasanya kan kalau belanja kita biasa dikasih kresek. Nah ini mulai usahakanlah untuk bawa tote bag sendiri atau bawa tas sendiri yang yang udah dari rumah. Jadi nggak usah pakai kresek lagi gitu. Ini kakak-kakak berdua kenapa sih? Kak Paul ngasih contoh yang tidak baiknya seperti apa tadi gitu. Kresek gak bagus. Jadi pakai paper bag gitu loh Kak maksudnya. Oke, lanjut. Ya, jadi apa tadi, belanja tadi bawa tas sendiri ya. Kalau bisa bawa tas sendiri, jadi nggak usah pakai kresek. Terus nanti kreseknya menimbulkan sampah yang susah diurai, jangan sampai kayak gitu. Terus habis itu botol minum. Usahakan ya kalau misalnya bawa minum sendiri dari rumah. Misalnya mau bawa kopi, nggak apa-apa pakai termos yang kecil kan ada sekarang tuh. Ya udah, nggak usah beli kopi botol, terus nanti botolnya dibuangnya di sembarang tempat. Kalau misalnya kalian bisa buangnya tepat pada tempatnya nggak apa-apa. Cuman ya sama aja sih. Harusnya memang kita mengurangi banget penggunaan plastik ya, karena susah diurai tadi itu ya. Terus apa lagi ya? Udah sih kayaknya itu aja. Kalau misalnya untuk penggunaan plastik ya diusahakan untuk mengurangi lah ya. Jadi kayak bawa tas sendiri untuk belanja, bawa botol minum sendiri, bawa tempat makan sendiri, bawa sendok makan sendiri, garpu dan lain-lainnya. Usahakan kita mengurangi sebanyak mungkin, kita mengurangi untuk tidak menggunakan plastik ya. Jadi kita rawat alam ini gitu. Go green gitu. Kayak garing banget. Oke, lanjut. Pembuangan limbah pabrik. Ya, di sini jadi tahu lah kan di sini banyak banget pabrik ya. Jadi kadang-kadang pabrik tuh ada yang seenaknya gitu. Jadi kayak dia buang limbah pabrik itu langsung kayak ya langsung aja gitu, nggak pakai, kan biasanya ada pabrik yang buang limbahnya nanti ke sini biar nggak ngerusak, ada jalurnya sendiri gitu. Jadi nanti habis difilter terus mungkin nanti baru buangnya ke laut apa gimana gitu. Jadi tapi itu dengan catatan ya, setelah difilter itu limbah pabrik yang udah difilter itu dia ke laut udah jadi bersih lagi gitu loh, udah nggak pakai kotoran-kotoran yang bekas dari pabrik itu. Ya. Jadi kayak gitu, itu lebih baik. Tapi juga ada pabrik yang kayak langsung nggak peduli gitu, limbahnya langsung dibuang aja gitu ke laut gitu atau ke sungai gitu tanpa memikirkan ekosistem yang ada di laut itu. Jadi kalau misalnya kayak ikan-ikan gitu kan kasihan, bisa cepet mati kalau misalnya kena limbah-limbah kayak gitu kan. Ya sama tadi juga balik lagi ke plastik tadi. Coba kalau misalnya kalian buang aqua gelas lah di laut gitu. Terus nanti ada penyu yang makan gelas plastik, kan kasihan. Jadi usahakan untuk tetap menjaga alam kita ini ya. Baik itu tanah, baik itu laut, apapun itu. Kita harus tetap menjaganya supaya tetap supaya tetap lestari, dan nanti kedepannya anak cucu kita juga masih bisa lihat yang seharusnya dilihat. Jadi kayak hewan-hewan yang kan karena penebangan liar misalnya. Penebangan liar itu kan bisa menimbulkan hewan-hewan yang
ada di hutan itu jadi tersingkir dan kadang mereka juga nggak tahu mereka harus tinggal di mana lagi gitu kan. Jadi kayak misalnya apa orang hutan. Nanti kalau misalnya semua hutan ditebang gitu, orang hutan nggak tahu tinggal di mana, nanti orang hutannya punah. Terus nanti anak cucu kita tanya orang hutan itu mana sih? Kita cuma bisa kasih lihat fotonya. Orang hutan bentuknya gimana? Aku mau lihat yang asli dong, Ma. Aku mau lihat yang asli dong, Pak. Oh, nggak ada. Nah, hewannya sudah punah. Gitu kan jelek banget kalau misalnya ngasih kayak gitu. Jadi ya, usahakan kita tetap menjaga alam kita ini ya, karena itu sangat penting banget bagi kita semua juga dan bagi apa nanti keturunan kita selanjutnya gitu. Oke. Ya baik, dan dari apa tadi yang dilakukan manusia itu ya, yang jelek-jelek tadi itu ya, itu dampaknya apa sih buat kita? Jadi dampak yang akan terjadi ya untuk yang tadi sudah disebutkan itu adalah yang pertama banjir, erosi, dan tanah longsor. Banjir, kalau misalnya hutan gundul itu biasanya hujan yang itu yang jatuh ke tanah itu airnya akan diserap oleh tanah dan akan diserap oleh akar, benar nggak? Nah, kalau misalnya akarnya nggak berfungsi karena pohonnya ditebang tadi, siapa yang mau nyerap? Kan nggak ada. Jadinya kan pasti bisa, ya udah kayak gitu aja genang-genang terus, akhirnya banjir. Terus apa namanya? Kalau misalnya buang sampah sembarangan di paret gitu, di sungai, di kali gitu, nanti kan juga kalinya nggak berfungsi tuh, mau ngalir kemana mampet karena banyak sampah, ya jadinya apa banjir gitu. Jadi kalau misalnya kalian sering, adik-adik di sini ya sering dengar berita tentang banjir, tentang apa ya, itu jangan tanya kenapa sih kok banjir mulu, ya itu kesalahannya kita sendiri juga karena mungkin kita yang sering buang sampah sembarangan atau gimana. Makanya mulai saat ini diubah, jangan sampai buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di kali. Wah, itu nggak benar banget ya. Lalu apalagi sih yang akan terjadi? Hilangnya lahan subur untuk pertanian dan perkebunan. Ya karena itu tadi, pertanian yang berpindah-pindah tempat tadi itu akhirnya habis tanahnya yang subur, tanahnya yang bagus, karena nggak kerawat dan pindah-pindah terus, jadinya kehilangan untuk bertani dan untuk berkebun. Terus nanti gimana kehidupan kita selanjutnya kalau nggak ada pertanian, nggak ada perkebunan? Bingung kan? Jadinya makanya itu harus dirawat alam kita ini. Lalu, apa lagi nih? Terganggunya kesehatan manusia. Oke, dengan penebangan hutan aja itu sudah mengurangi oksigen untuk tubuh kita, benar nggak Kak? Ya kan, karena kan biasanya yang hijau-hijauan, pohon-pohon itu kan segar, itu kan menghasilkan oksigen yang bagus untuk tubuh kita ya. Jadi kalau misalnya kayak gini nih kan, kalau misalnya banyak penebangan pohon kan oksigen juga berkurang kan. Jadi juga kita kadang menghirup yang tidak yang bukan oksigen juga gitu. Terus kalau misalnya buang sampah sembarangan kotor gitu kan pasti nanti kayak kena sakit apa ya? Misalnya nih kuman gitu, kalau kotor bisa sakit flu, sakit asma gitu. Jadi memang penting banget ya untuk menjaga kebersihan lingkungan kita ini ya, dan menjaga alam itu supaya kita juga tetap sehat gitu loh. Kita juga tetap bisa beraktivitas dengan baik di luar rumah juga gitu. Jadi jangan sampailah apa namanya ngerusak alam gitu. Lalu, nah ini tadi sudah disebutin di awal ya, banyak jenis hewan tertentu kehilangan habitatnya, mati dan punah seperti orang hutan yang tadi kakak ceritakan. Itu tadi. Jadi tetaplah menjaga alam kita ini, jangan sampai hewan-hewan yang sekarang pun sudah banyak ya, kalau misalnya kita lihat di kebun binatang atau di mana gitu, ada yang statusnya terancam punah. Jadi benar-benar sangat harus dijaga banget, karena prihatin banget ya lihatnya kalau misalnya udah lihat hewan, ada ini lucu banget, hewan apa ya kok jarang lihat, terus pas kita lihat di bawah, udah terancam punah, kasihan banget. Jadi usahakanlah untuk terus melestarikan alam kita, hutan kita. Jadi kalau misalnya mau melakukan sesuatu yang agak tidak mengenakan, itu coba dipikir dulu lah. Pikirkan untuk kedepannya, untuk anak cucu kita gimana nanti, untuk kita kedepannya gimana. Jadi jangan asal langsung kayak tebang pohon, jangan asal langsung buang sampah nggak pada tempatnya. Terus apalagi tadi, jangan langsung limbah pabrik tadi juga itu. Jadi tetaplah menjaga kelestarian alam kita ini supaya tetap baik untuk kedepannya, untuk anak cucu kita nanti. Oke?
Panjang banget kayaknya ngomongnya. Oke, untuk selanjutnya akan kasih serahkan ke Kak Jenny. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Paul, Kak Siska. Oke, jadi kalau misal ditanya, sebenarnya fungsinya teruna itu berarti di mana sih Kak? Fungsinya kita kan kita masih sekolah, terus kayak kontribusi kita itu gimana? Nah, ini ada beberapa hal yang bisa setidaknya kalian bisa lakukan. Yang pertama, harus paham dulu nih pentingnya menjaga lingkungan hidup. Tadi udah dimention banyak oleh Kak Siska dan Kak Paul juga tentang berkaitan dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu ya yang lingkungan yang ada di sekitar kita gitu kan. Ya baik tanah, udara, apapun yang apa sih sumber daya yang Tuhan kasih lah, Tuhan ciptakan dan itu masih gratis gitu. Terus yang kedua, menghemat penggunaan kertas. Menghemat penggunaan kertas, botol dan plastik. Nah, kenapa ini berkaitan dengan tanah? Karena pertama penggunaan kertas. Penggunaan kertas tuh sebenarnya dia tuh karena menebang pohon gitu-gitu kan. Sedangkan di era digital yang saat ini tuh sekarang bisa banget pakai paperless, nggak harus hard copy. Bahkan nggak tahu Kak Siska dan Kak Paul mengalaminya atau nggak. Cuma kakak waktu kemarin tugas akhir tuh pakai paperless, nggak ada nyetak-nyetak yang tebel-tebel kayak gitu gitu. Nah itu salah satu salah satu perkembangan juga yang karena COVID akhirnya mau nggak mau sekarang serba soft file gitu dan nggak harus hard copy. Begitupun juga dengan kalian yang sekolah satu setengah tahun ini pasti paperless juga, nggak ada ngeprint atau apa. Nah sebisa mungkin itu juga ternyata adalah efek samping yang positif dari adanya COVID gitu kan. Akhirnya kita jadi mengurangi adanya penggunaan kertas ini. Yang kedua botol sekarang itu mulai dianjurkan untuk penggunaan tumbler sendiri, ada beberapa yang bisa refill dan lain-lain. Nah itu sebisa mungkin yuk coba ikut berpartisipasi dengan adanya campaign-campaign yang semacam itu. Kenapa? Karena itu sebenarnya akhirnya efeknya juga akan ke kita gitu, karena lebih bisa menjaga lingkungan, lebih bisa alamnya lebih bisa dijaga gitu kan, walaupun tuh kelihatannya sepele gitu guys, beli tumbler yang ya nggak usah yang mahal-mahal yang kayak Starbucks itu nggak usah, Miniso 30.000, 40.000 masih ada yang lucu-lucu gitu kan. Yang penting tinggal habit itu sih, karena kan jujur kakak juga dari kecil kebiasaannya ya udah minum aqua yang 600 mili kayak gitu-gitu kan, habitnya emang beli gitu. Tapi yuk mulai sejak dini sebisa mungkin mulai punya tumbler sendiri, botol-botol kecil-kecil sendiri kayak gitu, dan itu secara nggak langsung kalian berkontribusi untuk menjaga lingkungan ternyata. Yang ketiga, selanjutnya ada plastik. Nah penggunaan plastik ini juga concern banget, tadi udah disebutin sama Kak Siska juga kalau penguraiannya tuh lama, nggak instan kayak kita habis beli gorengan udah gorengan habis terus kayak sampahnya plastiknya tuh masih ada, bahkan even kayak sampai kita tua pun itu belum tentu terurai gitu guys. Jadi harapannya ya itu mulai dikurangin, walaupun mungkin nggak terbiasa ya, maksudnya ya plastik murah Kak, anti air dan lain-lain, lebih efektif gitu. Tapi kembali lagi kalau diingat-ingat lagi, iya ini ngurainya lama dan nanti bisa jadi bahkan udah masuk ke, ada beberapa di Instagram atau di mana berita-berita kalau sampah plastik itu udah sampai masuk ke laut, ke pantai gitu-gitu kan ya Kak. Ada pernah di pantai Bali di mana banyak lah pokoknya sampai ada yang kemasukan ke perun hewan dan lain-lain. Itu kayak sebenarnya hal-hal yang bisa dicegah, tapi ya gimana gitu. Kembali lagi kita nggak bisa nyadarin orang lain, ya kita harus bisa mulai dari diri sendiri gitu. Dia sebisa mungkin mulai dibiasakan gitu. Terus selanjutnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengotori lingkungan hidup dimanapun kita berada. Ini tuh kayaknya udah diajarkan sejak TK, sejak dini gitu kali ya. Cuma ya kembali lagi diingetin karena gimana ya, maksudnya emang ada saat-saat tertentu pasti males gitu, tong sampahnya jauh dan lain-lain. Cuma kembali lagi jangan ngandelin petugas kebersihan, walaupun di masing-masing tempat pasti ada petugas kebersihan dan lain-lain. Cuma kan ya kenapa nggak kita membiasakan diri untuk disiplin itu sih. Kalau kakak nangkepnya ini sih bertanggung jawab. Jadi kayak kita yang makan ya udah kita yang tanggung jawab sampai selesai di tempat yang seharusnya dia berhenti di situ gitu. Bukan di pinggir jalan, bukan di selokan, tapi ya udah di tempat sampah yang seharusnya dia ada gitu. Sama misal kayak kalau ada dibagi 3 pun juga belajar yang mana yang organik, yang mana anorganik, mana yang paper atau apa kayak gitu-gitu kan biasanya dipisahin kayak gitu-gitu. Lah
percuma kalau misalnya kita udah udah dididik dari kecil tapi nggak dilakuin gitu kan, jadinya useless. Jadi dengan adanya firman ini harapannya bisa kembali mengingatkan kita, oh iya, ini hal kecil itu ternyata berdampak loh buat lingkungan yang Tuhan kasih, buat alam yang sudah Tuhan titipkan buat kita gitu. Selanjutnya ada menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah tinggal. Nah ini, jadi ternyata kalian nggak perlu ke hutan, yang nggak usah ke mangrove atau kemanapun, nggak usah, pokoknya di lingkungan sekitar kalian aja. Apalagi PPKM kayak gini kan, boring Kak, bingung mau ngapain, di IG scroll TikTok gitu-gitu aja. Nah coba kalian lihat lingkungan teras kalian, pekarangan kalian, mungkin ada mama atau adik atau siapa punya tanaman, ya mungkin iseng-iseng cabutin yang udah kering-kering atau apa, yang kalau kering tanamannya disiram, kayak hal-hal kecil kayak gitu tuh ternyata Tuhan perhitungkan loh. Ternyata kayak, oh kamu udah aku kasih alam, ternyata kamu bisa bertanggung jawab dengan alam yang sudah aku percayakan. Hal-hal yang kecil kayak gitu tuh, walaupun mungkin nggak tahu ya kalau di usia kita itu apakah masih tertarik dengan hal bercocok-cocok tanam seperti itu. Cuma kayaknya sejak PPKM, sejak pandemi kayak gini-gini, mulai ada gardening itu mulai tumbuh, mulai iseng-iseng nanam di rumah, yang awalnya apa sih tanaman kayak gitu-gitu, nggak punya waktu untuk memperhatikan tanaman, tapi karena adanya work from home, adanya sekolah online kayak gini-gini, akhirnya punya hobi-hobi baru yang muncul, bisa jadi gitu. Jadi ya coba lebih memperhatikan alam sekitar aja sih, gak usah yang jauh-jauh pergi ke hutan, ke mangrove atau kemana. Kalau emang adanya di rumah ya udah, yang di sekitar kalian aja. Mungkin ada sampah, kalau bisa kalian bantu ambil ya ambil, kayak gitu-gitu sih. Simpel-simpel. Selanjutnya, yang terakhir, kita tuh ternyata dapat amanah untuk menjadi agen-agen penjaga lingkungan. Agen-agen penjaga alam hayati ekosistem dengan membagikan informasi melalui media sosial. Nah, pertama kita harus sadar dulu nih, kalau sebenarnya alam itu nggak cuman apalagi Indonesia ya, Indonesia itu kaya sumber daya alam dan lain-lain. Kalian pasti udah tahu lah di sekolah. Cuma lebih ke kalau kakak mikirnya sudah terlalu banyak orang yang mengeksploitasi sumber daya itu. Kenapa nggak kita jadi salah satu orang yang berkontribusi untuk membawa pengaruh yang positif. Nggak harus yang jadi relawan atau apa kayak gitu, nggak harus. Pokoknya hal-hal yang kecil aja. Misal kayak buang sampah pada tempatnya. Kalau pakai botol ya udah, kalau punya botol tumbler ya udah yuk pakai tumbler, kayak gitu-gitu. Hal-hal kecil itu secara nggak langsung itu bisa bawa impact buat lingkungan gitu. Kalian nggak nyumbang satu botol plastik atau satu tas kresek plastik kayak gitu-gitu. Coba aja kalau dipikir-pikir, berapa kresek atau berapa botol plastik yang kalian sumbang dalam seminggu atau dalam sebulan. Nah, terus itu total dalam setahun berapa lah. Ternyata kalian juga berkontribusi dalam kerusakan alam. Ya, hal-hal simpel yang kayak gitu yang mungkin kadang kita nggak pernah realize, nggak pernah sadar gitu, kalau ternyata aku juga berkontribusi loh dalam merusak alam kayak gitu-gitu. Cuma waktu banjir tiba-tiba nyalain pemerintah, nyalain Tuhan. Kok banjir sih Tuhan? Kok gini, kok gitu? Nah, kayak gitu-gitu. Padahal secara nggak langsung sebenarnya kita juga berkontribusi ternyata kayak gitu. Nah, harapannya dengan firman hari ini kita kembali diingatkan bahwa ya loh, kita anak-anak Tuhan yang nggak cuma dikasih free tempat yang indah, tempat yang hijau, tempat yang maksudnya layak untuk ditinggalin gitu, tapi ternyata kita juga punya tanggung jawab nih untuk menjaganya, bertanggung jawab untuk mengelolanya, walaupun kita mungkin masih SMP SMA, Kak, bisa apa gitu. Ya dari hal-hal kecil aja yang bisa kalian lakuin. Kayak gitu. Itu sih kalau dari aplikasinya. Mungkin dari Kak Paula atau Kak Siska ada mau tambahin lagi? Udah sih, udah cukup. Udah. Cukup Kak, udah. Oke, sip. Oke. Amin. Amin. Kita lanjut ke doa syafaat ya. Oke teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa berada di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala firman-Mu yang sudah boleh diberikan oleh Roh Kudus-Mu melalui kakak-kakak layan yang sudah memberitakan firman-Nya pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu tentang bagaimana kami harus tetap merawat alam, apalagi tanah ya Tuhan, yang merupakan sumber bagi segala hal aspek kehidupan kami ya Tuhan, yang merupakan hal penting dalam kehidupan kami.
Kiranya Tuhan Kau menyadarkan setiap kami dan juga semua kami ya Tuhan umat-Mu untuk selalu menjaga ya Tuhan kelestarian dari alam ini ya Tuhan. Karena dari alam inilah ya Tuhan yang Kau mandatkan kepada kami untuk kami jaga, dari sinilah ya Tuhan kami mendapatkan kehidupan kami ya Tuhan. Kami mendapatkan makanan kami mendapatkan segala sumber kehidupan kami dari tanah yang Kau beri ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati adik-adik teruna kami ya Tuhan yang saat ini dalam masa pandemi ini baru mulai sekolah ya Tuhan, meskipun masih kembali daring lagi ya Tuhan, belum bisa tatap muka ya Tuhan, tapi kami akan percaya Tuhan, Engkau boleh segera menyelesaikan pandemi ini sehingga kami, adik-adik lain kami boleh kembali ke sekolah tatap muka lagi ya Tuhan. Kau berkati dalam studi mereka ya Tuhan, kiranya Kau berkati, memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, marifat, sehingga mereka boleh belajar dengan baik, mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik, dan mengerjakan segala ujian-ujian mereka dengan baik, dan mendapatkan nilai yang sempurna ya Tuhan bagi mereka. Peliharalah mereka ya Tuhan dalam setiap aktivitas mereka, segala pergumulan mereka ya Tuhan, segala pertemanan mereka kiranya Kau berkati, Kau jaga ya Tuhan. Kami juga rindu berdoa bagi orang tua adik klien kami ya Tuhan, yang saat ini juga mungkin terdampak karena pandemi ini, pekerjaan juga segala pergumulan mereka. Kiranya Tuhan Engkau ikut campur tangan dalam setiap pergumulan juga pekerjaan mereka ya Tuhan. Berkati juga usaha dan juga apapun ya Tuhan yang dilakukan oleh orang tua dari klien kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami ke depannya Tuhan. Kakak lain itu yang saat ini juga sudah bekerja maupun yang masih duduk di bangku kuliah ya Tuhan, kiranya menyertai dan memberkati setiap kehidupan dari kakak-kakak lain kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami ya Tuhan di ibadah-ibadah minggu selanjutnya Tuhan, dan kiranya ya Tuhan Engkau boleh memberkati kami sehingga pandemi ini boleh selesai ya Tuhan, pandemi ini boleh selesai, apalagi yang sekarang lagi masa genting ya Tuhan. Kiranya memberkati bangsa ini ya Tuhan, kiranya memberkati bangsa Indonesia ini supaya kami tidak terus terkungkung dalam pandemi ini. Pandemi ini boleh segera berakhir sehingga kami bisa beraktivitas seperti semula lagi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Thank you Kak Paul. Ya. Untuk warta turunannya, Kakak langsung aja ya. Warta turunannya untuk minggu depan tata ibadah PT tetap seperti ini ya. Masih daring, masih belum bisa tatap muka. Jadi teman-teman juga tetap stay tune, tetap ikut, tetap saksikan YouTube kita di setiap hari Minggu jam 11 atau jam 12. Kita akan ketemu lewat YouTube. Dan selanjutnya kita juga mau minta tolong teman-teman, adik-adik PT untuk selalu mendoakan bangsa ini supaya sedang terbebas dari pandemi ini, supaya kita cepat untuk ketemu lagi. Oke? Kita juga kakak-kakak lain juga kangen sama kalian, apalagi teman-teman yang baru join sama PT dari habis lulus dari PA gitu kan. Kita belum ketemu sama sekali ya kan. Ya kakak-kakak pengen ketemu, pengen lebih kenal sama adik-adik klien, sehingga ya kita berdoa aja supaya pandemi yang berakhir ya. Oke, itu aja dari kakak-kakak layan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.